Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan dengan pandangan saya mengenai dua poin. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau juga sering kita sebut dengan zoonpolitikon, beserta dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial tersebut. Yang kedua yaitu mengenai hukum Allah adalah hukum yang sebenar-benarnya, yang bersifat absolut atau mutlak. Baiklah, ke poin pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana bunyi surat Al-Alaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Di sini arti dari ayat ini yaitu khalaqa, Allah telah menciptakan al-insana manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Segumpal darah ini bisa juga kita artikan dengan sifat ketergantungan manusia kepada manusia lainnya. Alaqo ini diambil dari asal kata alaqo yang artinya itu bergantung. Jadi dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maksud dari makhluk sosial tersebut adalah memerlukan bantuan orang lain, bantuan energi lain, atau bantuan eksternal untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya seperti petani yang memerlukan bantuan orang lain atau petani lain untuk bercocok tanam. Sering juga disebut dengan tandur dan panenan dalam bahasa Indramayu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk saling mengenal atau saling bermasyarakat antara satu sama lain, sebagaimana tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh semulia-mulianya orang-orang di antara kalian di sisi Allah atau menurut Allah itu adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa hakikat diciptakannya manusia selain untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah adalah untuk bertaaruf, saling mengenal satu sama lain, sehingga Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, seperti bangsa Indonesia, bangsa Eropa dan lain sebagainya, dan suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu diciptakan tidak dapat untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Contohnya tadi alaq itu diambil dari kata alaqun
yang artinya itu bergantung pada selain zat itu. Berarti kita bergantung kepada orang lain. Ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain atau manusia lain, sehingga terciptalah sosialisasi, sehingga manusia dalam praktek kehidupan sehari-harinya memerlukan tenaga eksternal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier, dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, yaitu mengenai hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya hukum, atau hukum Allah adalah hukum yang bersifat absolut atau mutlak, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 dan ayat 85. Saya akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 19 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datangnya ilmu mengenai kitab-kitab tersebut kepada mereka, baghyan, karena kedengkian, bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, di sini ada man syarat, dan barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, dijawab langsung oleh Allah, maka sesungguhnya pembalasan Allah itu adalah pembalasan yang paling cepat. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa inna dina, ini agama yang diakui oleh Allah cuma Islam. Jadi segala sumber hukum yang berdasarkan pada syariat Islam itu adalah hukum yang sebenar-benarnya, baik itu dalam bidang muamalah, dalam bidang kemasyarakatan, ataupun yang lain sebagainya, sehingga hukum yang ada dalam Islam itu bersifat absolut atau mutlak. Kemudian ayat yang kedua mengenai hukum Allah adalah hukum yang sebenar-benarnya atau hukum yang bersifat absolut dan mutlak. Dari Quran surat Al-Imran juga ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Di sini ada man huruf syarat atau man syartiyah, yang mana kalau ada syarat pasti ada jawab. Jadi seperti conditional sentence. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang menginginkan, mengharapkan ghairal islami, selain Islam, dinan, agama yang lain, fala yuqbala minhu, maka, ini jawabnya, maka tidak akan diterima segala amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang demikian itu adalah termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Jadi marilah kita terapkan hukum-hukum atau syariat yang bersumber pada Al-Quran,
hadis dan ijtima, serta tidak melakukan segala sesuatu yang tidak diperintahkan, yang tidak ada dalam Al-Quran, hadis, ijtima ataupun qiyas. Dan marilah kita senantiasa bertawakal, bertakwa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi yang seperti ini. Sebelum saya tutup videonya, mari kita doa bersama-sama. Ikuti setelah saya. Allahumma dfa' anna al-bala'a wal waba'a wal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.